Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau kalian musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang saya hormati, jamaah Masjid Taklim Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah, menghargai apa yang sudah kita terima, baik itu kesehatan, kesempatan, keimanan, keislaman, keselamatan, ketenteraman, kedamaian. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dengan bersyukur, insya Allah kita akan ditambahi keberkahan dalam sisa hidup kita ini. Bapak yang saya hormati, untuk topik pada senja hari ini, yaitu hidup bahagia merasakan surga psikologis. Jadi nanti istilahnya ada surga psikologis, ada surga geografis. Kalau surga geografis, ya kita mungkin sudah banyak nanti yang itu. Tapi saya mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk memahami surga psikologis atau istilahnya hidup bahagia saat ini, di sini, sekarang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bahagia itu atau kedamaian, ya, bahagia itu syaratnya ada 3 hal yang damai. Damai yang pertama, damai sesama manusia. Ya, kita dalam keluarga itu damai, itulah sudah kunci bahagia. Kalau dalam rumah tangga, nengengan, perok-perokan, tapi ini berantem ya. Ya, ini namanya nanti damainya sudah hilang. Ya. Yang kedua, damai dengan semesta raya. Jadi kita dengan semesta raya ini harus kolektif, kolegial ya. Karena kalau ada kerusakan, misalnya di sini ada pohon dekat kabel listrik, lantas yang lain diam saja, yang punya pohon ini diam saja, akhirnya kena angin, lantas terjadi korslet, trafonya jeblok. Nah, saat dicari padam semua. Nah, ini satu orang tapi melibatkan yang lain dampaknya. Maka ini harus kolektif kolegial dalam arti diingatkan, ya, yang hubungan dengan alam. Kalau gunung bukit digunduli, pohon-pohon nggak ada, terjadi tanah longsor, banjir bandang. Nah, ini maka perlu bersama-sama untuk mempercantik atau menjaga kelestarian dalam semesta ini. Jadi kita manusia juga untuk bahagia harus damai dengan alam semesta. Dimulai dari diri kita sendiri, Pak. Kita harus minimal kalau punya lahan itu di halaman ditanami. Supaya apa? Supaya ada oksigen yang baik dan untuk perlindungan. Misalnya apalagi kalau rumahnya menghadap ke utara, itu kan kalau kita kan di Pulau Jawa ini, ya, di selatan Kepulauan Seribu, ini hampir 8 bulan ini matahari di sebelah utara.
biasanya di ini kan mantan, tapi nggak viral namanya. Ya. Nah, maka ya, kita harus damai dengan alam, dengan semesta itu harus damai. Jangan sampai kita merusak alam lingkungan. Mulai dari di luar, di lingkungan rumah kita. Kalau saya nggak punya lahan, tapi di samping kita, ya, tak samping saya, tempat saya itu saya tanami, saya pelihara, saya sirami, saya potong, saya pupuk, ya, jadi dilihat itu menyenangkan. Karena kan kita orang Islam ini kan rahmatan lil alamin, ya, rahmat kasih sayang untuk semesta, termasuk untuk makhluk nabati, tumbuh-tumbuhan ya kita harus kalau kering rongga ya kita juga harus bicara dengan tumbuh-tumbuhan. Wah kamu kering ya, nanti sore saya siram, itu jangan dibiarkan saja mati merangkak dan lain sebagainya. Itu namanya rahmatan dalam dengan nabati, dengan hayawani, dengan hewan juga begitu. Jangan sampai dengan punya peliharaan sampai kelaparan dan lain sebagainya ya. Maka sebetulnya kalau saya lihat burung di sangkar, itu sebenarnya juga kurang dugas itu sebenarnya. Tapi ini karena ya burung di sangkar itu jajannya foto-foto ngoceh, ya. Nek sing pengen iki mabur, ya ngoceh itu muga-muga do bahagia, muga-muga do apa? Do sejahtera gitu. Tapi nek sing kurung nanti foto-foto ngoceh kan wah asem ya ora ditokke. Padha suarane padha, ya. Vaksin ini suarane padha, ngoceh padha, ning mungkin bahasane beda. Komene telat kumbine telat anu itu mesti bocah tapi kalau bisu-bisui sing iman inilah sebenarnya kita harus itu ya. Yang ketiga ya tadi kan bahagia itu harus damai, yang satu dengan sesama manusia, yang kedua dengan semesta raya, yang ketiga dengan Tuhan, dengan Allah ya, kita harus damai. Jangan sampai kita kalau Gusti Allah anjel dan lain sebagainya, tidak mau bersyukur, tidak mau bersabar, tidak mau tawakal, kalau ada apa menyalahi Gusti Allah kan begitu. Saya juga kadang heran ada artis bercerai katanya ini takdir Allah, padahal dulu waktu melamar dia sendiri, waktu nikah ya dia sendiri, tapi begitu cerai katanya takdir Allah. Nah, ini mengambil hitamkan Allah, tidak boleh. Sapa sing gelem sing istilahnya ridho anaknya terlantar ikut ibu kualon atau ayah tiri yang begitu. Maka disinilah sebenarnya kita dengan Allah itu harus tunduk, patuh, taat, dalam arti kita selalu mengabdi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Dariyat ayat 5. Tidak aku mengutus menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Ya, mengabdi itu juga beribadah, ibadah mantul, ibadah wali mantul dan lain-lain. Nah, ini sebagai prolog Bapak Ibu supaya kita bahagia damai, ya, seperti itu antara kita simetri atau seimbang dengan alam semesta. Termasuk dalam diri kita, tubuh kita ini juga harus seimbang, ya, supaya sehat. Kalau capek kegiatan diimbangi dengan istirahat, ngantuk tidur, lapar kalau tidak puasa makan, harus itu seimbang, ya. Jangan mengantuk malah ini bal-balan mereka ya minum kopi, merokok, barang besok masuk angin dan ini salah angin, ya. Harus seimbang. Kalau kebanyakan duduk, diimbangi gerak, itu kan enak loh. Seimbang intinya orang sehat itu seimbang. Nah ini sebagai prolog pembukaan supaya kita itu kami bahagia untuk menuju surga psikologis.
Kita mulai dalam surat 2, surat 11 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma dama fis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ya. Illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majdud ya. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus. Nah, selama ada langit dan bumi, sebetulnya samawat itu, kalau bendanya itu di samawat itu, di langit itu kan ada planet, ada bulan, ada matahari, ada asteroid ya, dan benda-benda angkasa yang lain. Tapi yang bisa ditinggali adalah samawat. Samawat itu adalah termasuk bumi kita yang namanya planet-planet. Mungkin di tempat lain juga ada planet yang bisa ditembak. Maka di dalam Al-Quran istilahnya ada man fis samawati. Man itu orang di samawat. Nah, di samawat itu bisa diartikan planet-planet. Korelasinya dulu ya, supaya kita mengenal surga psikologis, bahwa kita umat Islam ini kan diwarisi Al-Quran. Ya, Al-Quran itu untuk petunjuk. Nah, supaya kita ini tidak sedih, tidak susah. Surat Tuhan ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Ya, ini sering saya ulang. Sebab orang itu kadang mengeluh saja karena susah. Padahal di dalam Al-Quran itu supaya tidak susah. Kalau dalam kurung kebalikan tidak susah itu apa? Dalam kurung tidak susah itu artinya senang atau bahagia. Jadi kalau istilah usul fikih di mabum apa? Loh, aku nurunkan Quran ini loh, supaya kowe itu senang, supaya kowe ini bahagia gitu maksudnya. Ya. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa indah, bahasa langit, bahasa jiwa yang bisa merasakan itu rasa kita, bukan kita itu. Dan Al-Quran itu ayatnya berlapis-lapis pemahamannya. Kalau kita masuk ke dalam ya, langsung saya lakukan seperti buah kelapa itu. Kalau kita hanya lihat luarnya, ya hanya serabut, masuk sedikit terkurung, masuk lagi ada buah kelapa, ada air kelapa, bahkan nanti buah kelapa menjadi santan, santan masih bisa lagi menjadi minyak, minyak ini bisa membuat yang mentah menjadi matang. Inilah sebenarnya kandungan-kandungan Al-Quran itu seperti itu, ada lapis-lapisan, ada level-level dalam kita memahami. Maka diperlukan juga ilmu-ilmu yang lain untuk menunjang, baik itu ilmu namusoro, ilmu psikologi, astronomi, kosmologi, fisika, dan lain sebagainya, karena di situlah kita akan lebih paham. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 29. Alladzina amanu wa amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ya, husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, orang yang beriman dan amal soleh, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, tempat kembali itu sama dengan mudik, Pak. Berarti orang yang kembali itu pernah tinggal di tempat itu dulunya, termasuk orang mudik. Panjenengan dalamnya Sukoharjo, ya, ada orang rumahnya Ramusari Sukoharjo, kemudian merantau ke Jakarta.
Nah, ini dia kembali atau mudik, berarti orang ini pernah tinggal di situ. Nah, maka di sini untuk kembali kepada Allah mendapatkan tempat yang baik, biasanya jiwa ini kan ada tubuh, kemudian nanti tubuh itu kita meninggal ya di tanah kembali pada materi, yang jiwa ini kepada Allah bagi yang sudah diterima. Kalau yang belum nanti akan mendapatkan sesuatu lagi, kendaraan lagi. Nah, maka tempat kembali yang baik itu kita harus dulu itu seperti apa? Ya, ingat selalu waktu kita di rahim ibu, kita pernah syahadat bersaksi. Alastu birobikun. Qalu bala, itu ucapan kita. Waktu ditanya, ya, apakah aku Tuhanmu? Jawabnya, iya, saya menyaksikan. Jadi berarti kan bersaksi dalam rahim. Waktu itu kita suci, bersih, ya, baik pendengaran, penglihatan, pembicaraan kita belum pernah kena noda. Maka kembali, tempat kembali yang baik harus syaratnya seperti itu. Jangan sampai kita kembali pada Allah dalam keadaan tidak baik, akhirnya juga tempat kembalinya juga tidak baik. Nah, maka di dalam surat Az-Zumar ayat 73 disebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahu ilal jannati zumar. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb, pada Tuhan mereka, ya, ke jannah, ke surga berombong-rombongan di sana, ya, kata ila ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum qazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Penjaganya ini, ya, karena ini kan dibawa dengan berombongan, penjaganya ini berkata, apa perkataannya? Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, ya, salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Berbahagialah kamu, maka masukilah jannah ini sedang kamu kekal dalam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menuju ke surga yang geografis, maka kita harus bisa menciptakan surga psikologis di sini, saat ini, sekarang. Maka tugas kita apa? Tadi amal soleh, beramal, karena kita kan sudah mengaku beriman, ya. Kalau orang mengaku beriman itu harusnya menuju ke iman yang sesungguhnya. Nek mau ngaku-ngaku beriman, itu kan capek loh ya. Termasuk misalnya orang mengaku sugih, itu gak capek. Orang di belang, boleh silang belang. Orang di mobil, boleh silang mobil. Orang di make up, boleh duit utangan banyak salon. Kan capek ini, ya, gitu kan, capek. Nah, ini ngaku-ngaku sugih, ngaku-ngaku mahasiswa, padahal orang kuliah, kalau bang dan nggak sih, keren sekali ini, ngaku ini mahasiswa, baik dulu, berharap ngelayu-ngelayu. Nah ini kan capek ini. Nah, ngaku beriman juga gitu, ya, capek ngaku ini, wah, ngaji salah misalnya, tapi hanya ngaku-ngaku. Nah, maka kita harus iman beneran. Nek mampu ya mampu beneran. Mahasiswa ya mahasiswa beneran itu. Jadi tidak capek. Sehingga apa? Ya, kalau sudah iman beneran, itu menurut Quran itu imannya bertambah. Jadi ditambah oleh Allah karena dia selalu memelihara iman. Tapi yang imannya naik turun itu biasanya yang ngaku-ngaku iman. Maka di ayat 97 dari surat An-Nahl, ya, man amila
sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa beramal soleh dari laki-laki atau wanita dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Wala najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tadi syaratnya kan amal soleh, ya, dan beriman. Laki dan perempuan sama. Jadi menurut saya, Bu, bapak, ada ibu, ada bapak, ini cuma tracing, Pak, cuma kendaraan. Kalau jiwanya, roh dari Allah itu sama, ya. Kan Allah, ya, fa'idha sawaituhu wa nafahtu. Setelah kita itu jadi antara alkohol dan sperma, Allah meniupkan bahasanya min ruhi, dari rohku, ya. Sama kita, ya. Yang beda itu hanya chasing-nya, tapi dari sananya sama, yaitu roh. Roh itu energi. Lantas di situ ada jiwa, maka manusia itu ada 3 komponen, yaitu chasing, jasmani, kemudian jiwa dan roh. Ibaratnya HP atau komputer ini. Kalau HP ini chasingnya, jasmaninya ya itu yang kelihatan itu. Kemudian jiwanya itu aplikasi untuk chatting, untuk WA, untuk Facebook, itu aplikasinya. Sedangkan kalau manusia roh di HP itu adalah baterainya. Jadi 3 unsur itu harus menyatu. Nah, isinya namun chasing, ya, jasmani, kalau roh namun roh tok mawon, ibaratnya HP, chasing kali baterai. Orangnya aplikasinya liyane, jiwane 0 kalau manusia. Jadi orangnya yo WA anak itu Facebook tidak bisa untuk IG dan lain sebagainya karena tidak ada aplikasi. Jiwa juga begitu. Nek wong ngidur gegere awak karo urip, ya wis jiwane tidak ada aplikasi. Bukan tidak beriman, tidak bertakwa. Artinya apa? Dia diibaratkan oleh Allah itu adalah binatang ternak karena tidak mau menggunakan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Nah, maka di sini adalah baik laki-laki maupun perempuan berbuat baik, syaratnya beriman, Allah akan memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Di mana? Ya di sini saat ini sekarang. Ya, ini janji Allah. Dan nanti juga akan mendapatkan pahala yang lebih baik karena yang telah mereka lakukan. Nah, ciri juga orang yang sudah bisa merasakan surga psikologis, ya, itu kita baca dalam surat Al-Hijr ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqallibin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas singgasana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ciri kalau kita sudah merasakan surga psikologis, ya, jannah, sebenarnya kalau bahasa Quran itu jannah, ya, bukan surga, karena surga itu kan mengambil bahasa dari Sanskerta atau apa itu. Kalau dalam wayang itu kan surga, swarga loka, ya, kalau neraka yomani, itu bahasa tanah. Tapi sebenarnya jannah itu adalah tempat kedamaian, taman, ya. Artinya taman kesejukan, taman kedamaian, taman keindahan, taman keselamatan. Nah, cirinya adalah
orang itu sudah tidak punya dendam. Dendam dalam hati, dalam dada ini, syukur ini sudah dihilang. Karena dia sudah menginstal tadi berbuat amal soleh tadi. Maka kan sering saya ulang-ulang. Ciri orang yang husnul khotimah itu waktu sakaratul maut itu sudah tidak punya dendam. Maka sang sakaratul maut itu satu, ya, pemaafan, sudah memaafkan siapapun karena tidak ada dendam. Yang kedua, tidak ada kebencian kepada siapapun karena sudah ada kasih sayang. Dan waktu sehatnya dia sudah melakukan pelayanan amal soleh kepada siapapun. Kalau dia sedekah tidak mengharapkan balasan yang lebih besar, baik itu sedekah harta, ilmu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, itu sudah nol. Kalau nol itu netral, kembalinya lebih baik. Maka sebetulnya ya, untuk bisa orang tidak punya dendam itu harus netral Pak Nul. Karena di semesta ini, di dunia ini kan ada positif negatif. Sampai uang itu saya tidak merasa senang Pak. Dengan rajin masjid, takwa, sedekah, mesti kerja ada orang saya senang. Itu karena semua seperti itu. Ya, mesti yang terbagikan siji loro atau iri orang enggak. Itu biasa saja. Kita tidak usah membalas ya. Kalau dia elek ya direndahkan itu tidak usah membalas. Nanti kalau membalas kan sama. Kelasnya sama itu loh. Jadi kita berbuat baik dengan orang yang baik dengan kita itu biasa. Tapi kalau kita berbuat baik dengan orang yang tidak baik dengan kita, itulah ya ihsan tingkatan yang tinggi. Ya. Maka puncak daripada kita beragama ini adalah kasih sayang. Ya, sebagaimana dalam surat Maryam ayat 96 itu. Kalau betul-betul beriman, amal soleh, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam diri seseorang ini. Maka di sini ya surat Al-Hijr ayat 47 dirinya juga kita harus sudah menghilangkan rasa dendam, sakit hati, kecewa itu sudah lepas dari kita semua. Tapi kadang-kadang kita itu sudah sakit hati, itu maka kita timbulkan ya. Lantas kita masuk korelasi dalam surat An-Nahl ayat 31 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahu muttaqin. Yaitu tempat jannah Aden yang mereka sudah berada di situ, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam jannah itu. Mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini juga ending ataupun pahala. Karena Allah itu begini loh. Ada istilah dalam Quran itu syari'ul hisab. Hisabnya itu cepat sekali. Itu kadang pembalasannya cepat sekali. Ya. Kan kemarin ada viral itu. Orang ya di Imaran Sipangan. Itu ya. Sipangan mobil pada orang lain. Tapi sing bener sing siji. Tapi sing salah itu malah nesu-nesu. Ya. Mulai ya malah nepangi mobil barang. Ini kan dalam hal yang demikian, ini kan apa? Sebenarnya merugikan diri sendiri, tapi waktu emosi itu paling 10 menit. Tapi setelah itu karena itu direkam oleh istrinya yang di sini, malunya mungkin berhari-hari. Sebab apa? Karena viral. Orang bisa milih, oh lah itu akhirnya buruk kan, walaupun aku apa pun misalnya demikian. Jadi memang ya kita kadang berbuat yang kita baik itu kalau hal itu akan saling hisabnya ya, seperti itu. Emosinya 10 menit tapi viral,
suaminya berhari-hari. Maka disinilah ya, kita jangan sampai punya dendam, jangan sampai kita punya sakit hati, kecewa pada yang lain. Termasuk mungkin gadis-gadis itu kalau patah hati, ya tidak usah sakit hati, ya. Jadi kalau kekasihnya terus adus ragilem, manggodo dan kalau ditinggal kekasihnya ya malah dandan yang cantik, move in, move on, nanti yang datang itu lebih baik. Tapi kalau pada hari nangis baik, raguyan, turun malah sakit, malah tidak cantik kan begitu. Nah itulah sebenarnya kuncinya manusia supaya netral, nol dulu, ya. Adapun yang menyakiti dirinya itu sebetulnya itu baik untuk jiwanya, walaupun cara pikiran itu menyakitkan. Mungkin termasuk kita ini, ya, kadang tambah kesadaran, tambah keinsapan waktu kita ada musibah dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya baik untuk jiwa kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam sini, dalam jiwa ini sudah baik, insya Allah kita akan melihat yang di luar itu baik semua. Kalau di dalam ini sudah sejuk, sudah ikhlas, melihat orang lain itu juga sejuk dan ikhlas semua. Kalau di dalam sini ada Tuhan, melihat orang lain itu juga sudah bertuhan, tidak mengharap pada setan. Dan kalau di dalam sini sudah kecukupan, insya Allah tidak ada keserakahan. Karena manusia itu yang menjadikan menderita itu hanya serakah kepada yang diingini dan benci kepada yang tidak diingini. Kalau yang diingini dicengkram, yang tidak diingini ditendang. Tapi harus netral, dua-duanya kita rangkul. Apalagi anak, ya. Anak itu mungkin yang anaknya lebih dari 2, ada yang kurang ini, ada yang semua kita harus adil sama saja, ya. Kalau lainnya anak itu bisa kita berpisah. Tidak cocok pekerjaan, ganti bagian bisa. Tidak cocok tempat tinggal dengan tetangga, kita pindah tempat bisa. Tidak cocok dengan pasangan, cerai bisa. Tapi ini anak, ngapain cerai kali anak? Betul-betul ya? Maka itu, kalau anak kurang baik, ya kita itu mungkin harus introspeksi dan sebagainya. Nah, semoga Bapak semua kita bisa tambah kesadaran, bisa menciptakan surga psikologis, damai, tenteram, bahagia.